Buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 tahun 2021. Bab 7. Subbab B. Bumi dan satelitnya. Part 2. Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi ya pembahasannya. Hal yang terpengaruhi oleh rotasi dan revolusi bumi selanjutnya yaitu C. Pergantian musim. Selain pergantian tahun, gerak bumi mengelilingi matahari juga menyebabkan pergantian musim. Musim yang dialami suatu daerah sangat bergantung pada posisinya di bumi. Kalian mungkin pernah mengetahui tentang berbagai musim yang ada di dunia. Apa saja musim yang ada di dunia? Bumi dibagi oleh garis khatulistiwa, garis yang berada tepat di tengah-tengah. Garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Indonesia berada di daerah khatulistiwa karena letaknya tepat di garis khatulistiwa. Daerah yang berada di garis khatulistiwa hanya mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adapun di daerah yang berada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, keduanya mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Pada saat belahan bumi utara mengalami musim dingin, belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Posisi bumi tidak sepenuhnya lurus. Bumi berputar dengan kemiringan 23 derajat terhadap sumbu rotasinya. Kemiringan ini yang menyebabkan durasi siang dan malam berbeda-beda di setiap daerah. Juga bergantung pada posisi revolusinya terhadap matahari. Hanya daerah yang berada di khatulistiwa yang cenderung seimbang durasi siang dan malam sepanjang tahun. Pergantian musim sangat dipengaruhi oleh gerak revolusi bumi terhadap matahari. Berikut adalah perubahan musim di bumi akibat gerak revolusi bumi terhadap matahari. Pada bulan Desember, posisi matahari berada tegak lurus dengan belahan bumi selatan. Pada masa ini, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sementara belahan bumi selatan mengalami musim panas. Di lingkaran kutub utara, saat ini adalah durasi malam terpanjang, bahkan dapat terjadi 24 jam tanpa sinar matahari. Pada bulan Maret, posisi matahari tegak lurus dengan garis khatulistiwa. Daerah-daerah yang terletak di garis khatulistiwa seperti Indonesia mengalami musim kemarau. Belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada bulan Juni, posisi matahari berada tegak lurus dengan belahan bumi utara. Hal ini menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Lihatlah gambar, daerah kutub selatan sama sekali tidak menerima sinar matahari, sehingga 24 jam akan terasa seperti malam hari. Posisi pada bulan September, posisi matahari kembali tegak lurus terhadap garis khatulistiwa. Daerah di khatulistiwa mengalami musim hujan. Adapun belahan bumi utara mengalami musim gugur, dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Teman-teman, sekarang kita lakukan Ayo Duga. Musim panas di daerah kutub. Seperti yang kalian ketahui, kutub utara dan kutub selatan adalah daerah yang selalu diselimuti salju sepanjang tahun. Meski sedang musim panas, udara di sana tetaplah dingin. Buatlah dugaan tentang bagaimana suasana di kutub utara dan kutub selatan saat musim panas. Apa yang terjadi saat sinar matahari menyinari selama 24 jam penuh? Apa yang dilakukan warga di kutub ketika musim panas? Dugaan kalian perlu tetap didasarkan pada kenyataan yang terjadi di kutub, meski kalian tidak pernah berada di sana. Ayo, cari tahu dengan mencari sumber informasi lainnya. Baiklah teman-teman, itulah hal-hal yang terpengaruh oleh rotasi dan revolusi bumi. Kita lanjutkan pembahasannya ya. 2. Bulan sebagai satelit bumi. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian, cahayanya yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri.
bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari dan dipantulkan ke bumi. Mengapa bulan dapat melakukan hal itu? Karakteristik apa yang dimilikinya? Adakah keistimewaan bulan yang lain? Mari kita bahas apa saja keistimewaan bulan ya. A. Karakteristik bulan. Memiliki massa 0,012 kali dari massa bumi. Diameternya 3.476 km, sekitar 0,27 kali diameter bumi. Gravitasinya 0,16 kali gravitasi bumi. Atmosfer tidak ada. Suhu permukaan minus 230 derajat Celcius hingga 123 derajat Celcius. Periode rotasi 27,3 hari di bumi. Periode revolusi 29,5 hari di bumi. Manusia sudah berkali-kali menjejakkan kakinya di bulan. Banyak hal yang kita ketahui dari penyelidikan para astronom di sana, termasuk penyelidikan kemungkinan bisa menempati bulan sebagai bumi yang baru. Ukuran bulan memengaruhi gaya gravitasi yang dimilikinya. Jarak yang tepat antara bulan dan bumi menyebabkan gaya gravitasi bulan turut berperan dalam menjaga kestabilan bumi. Periode rotasi dan periode revolusi bulan dengan bumi nyaris sama, menyebabkan sisi bulan yang terlihat dari bumi tidak pernah berubah. Sisi yang tak pernah teramati dari bumi disebut sisi gelap bulan. Sisi ini baru bisa diketahui lebih lanjut setelah Apollo tiba dan melakukan eksplorasi. Selanjutnya, B. Fase bulan. Dari bumi, bentuk bulan terlihat berubah-ubah, bergantung pada posisi bulan yang sedang berputar mengelilingi bumi. Perbedaan bentuk ini yang disebut sebagai fase bulan. Terdapat 8 fase bulan, yaitu bulan baru, bulan sabit awal, bulan kuartal pertama, bulan cembung awal, bulan purnama, bulan cembung akhir, bulan kuartal ketiga, bulan sabit akhir. Selanjutnya, mari kita lakukan aktivitas. Ayo amati. Fase bulan. Kegiatan pengamatan ini akan kalian lakukan selama 1 bulan penuh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman mengamati secara langsung fase bulan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kegiatan penyelidikan. 1. Gambarkan fase bulan yang terlihat di langit setiap 3 hari sekali dalam 1 bulan. 2. Jika saat itu langit berawan dan kalian tidak dapat melihat jelas bentuk bulan, kalian dapat memperkirakan bentuknya. Diskusikan juga dengan teman sekelas yang mungkin bisa melakukan pengamatan dengan lebih jelas. 3. Urutkan gambar yang sudah dibuat, dimulai dari fase bulan pertama, yaitu bulan baru. Teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasannya. Kita lanjutkan pada audio berikutnya.